Hari ini investor akan menantikan rilis data pertumbuhan domestik bruto untuk kuartal 2 tahun 2023. Selain itu, sejumlah data ekonomi akan dirilis pada pekan ini, seperti Tiongkok yang akan merilis balance of trade Juli 2023 pada Selasa mendatang, serta inflasi Amerika Serikat bulan Juli 2023 pada Rabu yang akan membayangi pergerakan ISG pada pekan ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Hans, ya minggu ini banyak sekali ya kita menantikan rilis data baik dari Tiongkok, inflasi Amerika maupun GDP kita sendiri. Lalu bagaimana Anda menganalisa hal ini Pak terkait dengan pergerakan perdagangan sepanjang pekan ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang pasar sendiri di pekan lalu agak sedikit terkejut ya karena Fitch rating itu menurunkan rating AS gitu ya. Nah, ini sedikit mengejutkan pasar karena dia melihat memang sudah diperingatkan Amerika ini dari waktu kasus deadlock tentang plafon hutang gitu ya. Tapi saat ini sih melihat bahwa Amerika harus menurunkan anggaran mereka dan defisitnya mungkin akan terus melebar ya karena masalah perekonomian mulai dari inflasi yang tinggi dan beberapa hal yang terjadi gitu. Memang kalau kita lihat kemungkinan faktor ini berpengaruh agak pendek ke pasar gitu ya, agak berbeda sedikit dengan waktu S&P 500 menurunkan peringkat hutang Amerika waktu itu gitu ya, waktu itu ekonomi Amerika lebih sulit gitu. Tapi memang ini ada dampak ke kita yaitu yield obligasi meningkat gitu ya sehingga terjadi tekanan sedikit pada pasar obligasi global dan termasuk Indonesia. Kemudian pasar selalu melihat kalau risiko berubah mereka cenderung outflow gitu ya dari pasar kita gitu ya dari pasar emerging market bergerak ke advanced country gitu itu yang menyebabkan ada sedikit tekanan pada pasar emerging market ya termasuk Indonesia. Tapi harapannya pekan ini faktor itu mulai berkurang ya dampaknya pada pasar kita sendiri. Pak, yang menarik kalau tadi Anda katakan mengenai penurunan rating Amerika Serikat terkait dengan obligasi global AS oleh Fintech Rating dari AA+ ke AAA. Ini yang menarik kalau kita justru ada sejumlah analis mengatakan memberikan dampak positif nih Pak terhadap sektor keuangan di dalam negeri. Bagaimana Anda mengelaborasi hal ini Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat masalah yang dihadapi pada periode ini gitu ya, setiap kali rating Amerika turun ada risiko resesi gitu ya, kekhawatiran ekonomi global. Banyak kan dana itu bergerak dari instrumen yang berisiko pindah ke instrumen yang tidak berisiko gitu. Nah ini yang biasanya tidak terlalu positif bagi pasar keuangan kita gitu ya karena ada outflow sendiri gitu. Nah tetapi di jangka yang agak panjang ini memang menimbulkan risiko juga ya kepada Amerika sendiri gitu ya karena kalau dia tidak punya peringkat AAA orang cenderung akan melakukan dedolarisasi ya artinya mereka akan men-switch merubah cadangan devisa mereka bukan lagi di US dollar. Tapi di jangka pendek tentu perubahan rating ini agak negatif bagi kita gitu ya sendiri. Tetapi kalau di jangka yang lebih panjang kelihatannya memang orang cenderung tidak akan sentral pada US dollar lagi dan cenderung akan bergerak memakai mata uang lain sebagai cadangan devisa mereka gitu ya. Termasuk Tiongkok yang banyak memakai emas saat ini gitu. Jadi ini jangka panjang kita lihat akan cukup bagus bagi global ekonomi dan bagi Indonesia. Tapi di jangka pendek kita melihat penurunan rating ini tidak terlalu baik bagi kita karena menyebabkan pelemahan nilai tukar kita. Pak, lalu kita bicara mengenai bursa pada hari ini maupun sepekan ini kalau kita lihat salah satunya menantikan data GDP Indonesia sendiri ya Pak. Apa yang bisa kita evaluasi mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri terkait dengan emiten-emiten yang pastinya akan sangat terpengaruh apabila memang rilis datanya positif terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi, Pak? Ya, ekonomi Indonesia hari ini ya merilis data pertumbuhan ekonomi ya. Diperkirakan memang sedikit melambat pertumbuhan ekonomi Indonesia ya dari 5,03%. Sebelumnya turun ke 4,93% gitu. Ekonomi Indonesia terlihat sangat kuat gitu ya posisinya. Dan kita ini cukup ditopang dengan baik oleh konsumsi masyarakat yang recovery dengan sangat baik gitu posisinya. Dan ini juga tercermin dari laba korporasi kita yang masih tetap bagus gitu. Nah perbankan nasional menjadi
kekuatan kita gitu ya, karena rata-rata emiten perbankan meriliskan kinerja yang bagus. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi global yang dianggap oleh sebagian pihak gelap gitu ya, karena pertumbuhan ekonomi global lambat dan banyak negara akan masuk ke periode resesi, ekonomi Indonesia tetap bagus karena sistem keuangannya solid, kemudian konsumsi dari masyarakat cukup baik sekali gitu. Nah, selain faktor itu, kemarin kita melihat rilis inflasi kita ya yang kembali bergerak turun gitu ya di 3,08 gitu ya. Dan inflasi Indonesia ini udah masuk ke target Bank Indonesia gitu ya yang memperkirakan inflasi di 3 plus minus 1 gitu ya, jadi 2-4%. Nah, dan diperkirakan inflasi Indonesia ini akan seiring bergerak turun sampai 2,5% ya sampai dengan akhir tahun. Nah, ini memang punya dampak orang melihat BI berpotensi mempertahankan tingkat suku bunga acuan kita sampai akhir tahun tetap pada angka saat ini ya 5,75 gitu. Dan itu ekonomi Indonesia akan ditopang juga oleh periode kampanye ya yang akan dimulai beberapa bulan ke depan gitu ya, dan itu biasanya menaikkan konsumsi masyarakat dan itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Nah, kalau kita menarik kalau capital inflow Indonesia sendiri pastinya juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari Bank Indonesia Pak serta GDP pada hari ini. Tapi kalau kita melihat The Fed yang mempercepat pelonggaran kebijakan moneter, apakah juga akan berpengaruh Pak? Mengingat memang ketika nanti rilis inflasi Amerika sudah terkendali, kemudian juga meskipun di satu sisi angka pengangguran masih tinggi di sana. Bagaimana kita mengkritisi ini Pak? Ya, kalau kita lihat di Amerika sendiri, mungkin sekarang pasar udah melihat bahwa Fed ini di ujung kenaikan tingkat suku bunga mereka gitu ya. Sebenarnya pasar itu expect-nya Fed nggak naikin bunga lagi. Ini udah berakhir sehingga pasar punya potensi untuk bergerak rally ya. Kita lihat indeks kita juga sempat rally ya dari 6,66 gitu ya menuju 69, tapi memang agak tertahan di level ini. Karena ekspektasinya Fed mengakhiri kenaikan tingkat suku bunga. Nah, sekarang memang pasar melihat potensi Fed itu di Desember mungkin di September ya, itu mungkin 83% ya memperkirakan Amerika tidak akan menaikkan suku bunga di September. Tapi masih ada potensi kenaikan di November. Nah, kenaikan ini mungkin akan agak negatif bagi pasar ya kalau Fed masih melakukan kenaikan tingkat suku bunga mereka. Nah, yang menjadi perhatian kita tentu saja inflasi Amerika memang rendah. Tapi kita menghadapi masalah core inflation Amerika relatif lebih tinggi posisinya. Penurunan inflasi yang kencang itu karena terjadi deflasi pada harga energi ya, terutama bahan bakar ya. Sesudah minyak itu turun sangat kencang ke bawah. Tapi beberapa saat ini kita lihat Saudi Arabia itu memotong produksi mereka 1 juta barel, kemudian Rusia memotong 300 gitu. Nah, dilihat dari perubahan iklim yang ada gitu ya, yang agak ekstrim panasnya, ini menimbulkan potensi peningkatan permintaan minyak global gitu. Sehingga kalau kita lihat harga minyak merangkak naik ke 80-an dan mungkin tahun depan kalau Goldman Sachs bilang bisa 102 gitu. Nah, ini tentu jadi ancaman inflasi lagi di Amerika dan ini juga nggak terlalu menguntungkan bagi Indonesia ya, karena kita pernah menghadapi masalah rekor subsidi BBM yang sangat tinggi. Iya Pak, kita kembali lagi ke regional, terutama ke Asia ini. Kita ketahui bahwasanya People Bank of China akan mengambil sejumlah kebijakan, terutama untuk mempercepat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di sana. Apakah ini juga tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang melambat di Tiongkok? Kemudian juga apa pengaruhnya terhadap bursa maupun market di Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat beberapa saat terakhir, Tiongkok memang ada sedikit masalah ya, karena sesudah pandemi selesai, mereka berharap ekonominya segera melakukan akselerasi yang kencang gitu ya untuk pertumbuhannya. Tapi masalahnya yang dihadapi Tiongkok itu adalah mereka ini harus tumbuh dengan mengandalkan konsumsi gitu. Padahal sebelumnya mereka tumbuhnya dengan melakukan kredit investasi dan infrastruktur ya kencang sekali di sana. Cuman kendala yang dihadapi Tiongkok ini adalah semua udah dibangun di sana. Jadi infrastruktur udah terjadi gitu ya, properti yang dibangun masif udah oversupply gitu. Sehingga Tiongkok hanya bisa mengandalkan konsumsi dalam negeri.
dengan posisi itu ekonomi Tiongkok tidak bisa tumbuh seperti yang sebelum periode pandemik gitu. Itu yang jadi masalah mereka. Sekarang Tiongkok itu berusaha merubah ekonomi dia. Dia ingin jadi ekonomi yang berbasis teknologi gitu. Nah ini masih jadi tantangan ya. Terlihat beberapa aktivitas yang dilakukan Amerika berusaha untuk menekan Tiongkok gitu ya. Salah satunya dengan menghalangi supply chip kepada Tiongkok dan Tiongkok juga melakukan beberapa pembalasan gitu terhadap hal tersebut. Nah, yang diharapkan pasar tentu Tiongkok memberikan lebih banyak stimulus ya. Nah, kalau Tiongkok memberikan lebih banyak stimulus, ekonomi dia akan tumbuh lebih kuat gitu posisinya dan ini juga positif bagi Indonesia ya karena kita punya ekspor komoditas ke sana meningkat gitu ya. Jadi harga komoditas tetap tinggi, harga average selling price perusahaan-perusahaan kita baik, sehingga kinerja emiten komoditas kita menunjukkan kinerja yang baik. Ini Pak, mengenai rekomendasi saham seperti apa Pak? Kalau kita ketahui kondisi ekonomi Amerika Serikat yang masih bergejolak, beberapa menarik saham-saham di sektor perbankan, salah satunya mungkin minggu lalu di BRI cukup baik sekali pertumbuhan ataupun mandiri. Nah, bagaimana Anda memberikan rekomendasi saham-saham apa saja yang menjadi pilihan pada pekan ini? Ya, kalau kita lihat indeksnya pekan lalu memang sedikit tertekan turun gitu ya, tapi pekan ini kita perkirakan ada konsolidasi menguat gitu ya. Dengan support di 6833 sampai 6798, resisten di 6934 sampai 6966 gitu. Memang kemarin emiten perbankan kinerjanya bagus gitu ya, tapi kalau pekan ini kita kembali merekomendasikan yang pertama adalah komoditas ya, ada Adaro gitu ya. Adaro memang harga komoditas cukup baik ya pergerakannya, kita rekomendasikan beli 2340 sampai 2440, cut loss di bawah 2290, target kita 2530 sampai 2590. Kemudian yang kedua Adikarya ya. Memang banyak berita kurang baik tentang konstruksi, tapi kita lihat saham Adi cukup baik pergerakannya ya. Saat ini dalam tren koreksi, tapi berpeluang menguat. Rekomendasi beli 450 sampai 466, cut loss di bawah 441, target kita 485 sampai 494. Yang lain LPPF ya. Memang kalau kita lihat retail kita sedikit ada tekanan gitu ya, tapi penurunan yang terjadi membuka peluang rebound gitu. Kita rekomendasi beli di 2550 sampai 2900, cut loss di bawah 2450, target kita 3010 sampai 3070. Ekonomi Indonesia memang sedikit menghadapi kendala karena pemulihan ekonomi kita berbentuk K ya. Jadi di menengah ke atas sudah rebound, tapi menengah ke bawah kelihatan kurang bergerak membaik dengan cukup signifikan gitu. Kemudian emiten lain NMCN kita rekomendasikan dulu ya. Media biasanya akan membaik kinerjanya di akhir tahun ini karena ada periode kampanye ya yang biasanya berdampak positif pada konsumer dan media gitu. Rekomendasi beli NMCN di 550 sampai 575, cut loss di bawah 540, target kita 595 sampai 635 gitu. Yang terakhir Wika kita rekomendasikan beli juga di 388 sampai 406, cut loss di bawah 380, target kita 420 sampai 460. Pak Hans Kue, terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu Pak.